Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Argianti Nurrahman. NPM saya 227006038. Salam sapa saya ucapkan kepada rekan sekalian, semoga tetap dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah bahasa Indonesia. Judul artikel ini penggunaan QR Code pada absensi mahasiswa. Saya sendiri Maharani Argianti Nurrahman, Teknik Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya, email 227006038@staden.unsil.ac.id. Selanjutnya ada abstrak. Quick Response Code atau bisa dikenal dengan QR Code adalah dua dimensi seperti pengembangan barcode atau barcode. Kode QR dibuat oleh perusahaan Jepang Denso Web pada tahun 1994. Tujuan awal pembuatan QR Code adalah untuk melestarikan karakter kanji dan kana. Pengkodean alfanumerik. Teknologi ini dapat ditemukan di berbagai layanan seluler yang secara khusus ditujukan untuk menghadirkan kenyamanan bagi pengguna seluler. QR Code lebih efektif dalam penginputan data kehadiran. Dengan menggunakan QR, juga penggunaannya lebih relatif fleksibel dibanding sistem lain. Dengan keyword, QR Code, absensi, dan teknologi. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini pendahuluan adalah latar belakang dari informasi umum. Pendahuluan atau Quick Response Code atau bisa dikenal dengan QR Code adalah dua dimensi seperti pengembangan barcode. Kode QR dibuat oleh perusahaan Jepang Denso Web pada tahun 1994. Tujuan awal pembuatan QR Code adalah untuk melestarikan karakter kanji dan kana. Pengkodean alfanumerik dan perkembangan teknologi semakin cepat, mulai dari software, hardware, dokumentasi, keamanan data, dan lain-lain. Setiap tahun dapat terjadi perubahan beberapa puluhan kali jika kita tidak tahu atau kurang memantau perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka akan ketinggalan sebuah informasi. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin lama mampu merambah ke berbagai bidang keilmuan yang lainnya, maka manusia membuat suatu sistem yang dapat memberikan informasi kepada user dengan cepat, tepat, akurat, dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan, dan karena teknologi tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar hampir di semua bidang kehidupan. Teknologi ini dapat ditemukan di berbagai layanan seluler yang khusus ditujukan untuk menghadirkan kenyamanan bagi pengguna seluler. QR ini bertujuan untuk memudahkan dalam absensi. Sistem kehadiran memiliki peran penting, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, kampus, pabrik, kantor, rumah sakit, dan tempat lainnya. Seiring berkembangnya zaman, saat ini sudah banyak platform digital yang mengimplementasikan teknologi QR untuk fitur-fitur khusus guna mempermudah segala aktivitas pengguna dalam layanan tersebut. Beberapa orang mungkin sudah familiar dengan teknologi ini, atau cukup familiar dengannya karena sering menggunakannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemalsuan dan penyelewengan dokumen seringkali terjadi, terutama dokumen-dokumen kita. Dan kita tahu bahwa dokumen merupakan salah satu data yang sangat penting, sebab dokumen merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh instansi, organisasi, negara, serta individu. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Ada definisi dan pengertian umum. Yang pertama ada QR Code. Pengertian barcode secara harfiah berasal dari bahasa Inggris. Bar artinya batang, sedangkan code artinya kode atau sandi. Barcode dapat diartikan sebagai sekumpulan kode yang berbentuk garis-garis dan spasi, di mana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda sesuai dengan isi kode tersebut. Barcode adalah informasi terbacakan atau mesin dalam format visual yang tercetak. Barcode dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca barcode atau lebih dikenal dengan barcode scanner. Merek barcode scanner yang terkenal diantaranya Datalogix, PSC, HP, Cyberlab, dan lain-lain. Kode QR adalah singkatan dari Quick Response Code atau QR ini barcode dua dimensi yang secara langsung dapat memberikan berbagai informasi. Untuk membukanya, Anda perlu memindai dengan ponsel cerdas Anda. Kode QR biasanya dapat menyimpan 2809 digit karakter, termasuk tanda baca dan karakter khusus. Ini membuat kode QR berguna untuk menampilkan teks ke pengguna, membuka URL, dan menyimpan kontak ke buku telepon. Kode QR atau biasa dikenal dengan QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari suatu dimensi menjadi dua dimensi. Penggunaan kode QR sudah sangat lazim di Jepang. Hal ini dikarenakan kemampuan menyimpan data yang lebih besar daripada kode batang, sehingga mampu mengkodekan informasi dalam bahasa Jepang sebab dapat menampung huruf kanji. Kode QR telah mendapatkan standarisasi internasional dan standarisasi dari Jepang berupa ISO. Dadasan telah digunakan secara luas melalui ponsel di Jepang. Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Web, sehingga kode QR atau biasa dikenal dengan QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari suatu dimensi menjadi dua dimensi. Penggunaan QR sudah dapat
dipergunakan. Yang kedua ada absensi. Absensi dapat dilihat sebagai bagian dari catatan kehadiran Anda. Aturan untuk partisipasi yang dengan mudah ditentukan dan digunakan saat pemangku kepentingan membutuhkannya. Secara umum, jenis absensi dapat dikelompokkan menurut penggunaannya. Ada absensi manual yang dimana penggunaannya masih menggunakan pena berupa tanda tangan atau masih dengan cara dipanggil oleh guru atau bosnya. Namun di zaman sekarang sudah banyak absensi manual yang tidak mendatangani tetapi dengan magnetic card. Dan ada juga absensi non formal atau non manual, yaitu absensi menggunakan alat yang terkomputerisasi. Contohnya absensi menggunakan Google Form atau QR Code dan pinjapin. Selanjutnya ada jenis-jenis barcode. QR Code memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodean, yaitu mampu menyimpan semua jenis data seperti data numerik, data alfabet, kanji, kana, hiragana, simbol, dan kode biner. Secara spesifik, QR Code mampu menyimpan data jenis numerik sampai dengan 7.809 karakter, data alfanumerik sampai dengan 4.000 karakter. Kode memiliki tampilan yang lebih kecil daripada kode batang. Hal ini dikarenakan kode QR mampu menampung data secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, ukuran dari tampilannya hanya 1/10 dari ukuran sebuah kode batang. Adapun jenis-jenis QR Code adalah sebagai berikut. Yang pertama, QR Code model 1. Model 1 adalah QR Code asli, dapat menampung 1167 angka dengan versi maksimum. Yang kedua, QR Code model 2. Model 2 adalah penyempurnaan dari model 1 dengan versi terbesar. Selanjutnya, yang ketiga ada teknologi. Dalam bahasa ini, teknologi berasal dari kata Yunani atau teknoia yang menggabungkan tekne dan logos. Teknik berasal dari seni atau keterampilan, dan logo berarti ilmu penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah segala cara penyediaan barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan penelitian yang akurat dan objektif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah sebuah teknik pengumpulan data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Nantinya data tersebut akan diolah dan disimpulkan menjadi sebuah hasil penelitian. Kuesioner ini dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa sebagai sampel. Kuesioner dibuat melalui JFrog yang telah berisikan format nama, kelas, dan pertanyaan-pertanyaan. Dengan menggunakan kuesioner secara online memudahkan saya dalam mengumpulkan data. Dan kuesioner ini kami ingin mendapatkan informasi mengenai beberapa mahasiswa jika absensi menggunakan QR Code. Yang selanjutnya yaitu analisis dan hasil penelitian. Data yang disajikan bagian ini merupakan data hasil pengumpulan melalui kuesioner Google Form. Berdasarkan data yang diperoleh hasil dari pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut, maka dapat disajikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kenapa Anda memilih menggunakan aplikasi QR untuk absensi? Yang kedua, apa manfaat jika absensi menggunakan QR? Yang ketiga, apa kekurangannya jika absensi menggunakan QR? Selanjutnya ada pembahasan, yaitu hasil dari penelitian saya mengumpulkan dari beberapa mahasiswa. Yang pertama, Dipa Nabila Ahmad, kelas E. Di sini Dipa mengatakan, Dipa setuju memilih aplikasi QR Code untuk absensi karena sistem QR mempermudah dalam pengabsenan mahasiswa. Dan bagi saudara Dipa, aplikasi ini sangat bermanfaat karena menggunakan QR hanya dapat diisi oleh seorang yang bersangkutan. Namun, saudari Dipa menjelaskan kekurangan, yaitu sebagai mahasiswa bisa saja memanipulasi pengabsenan, misalnya meminta teman untuk mengabsen atas nama tersebut. Yang selanjutnya dari Ananda Syahdani. Data yang diperoleh dari saudara Ananda, di mana beliau setuju jika absensi menggunakan QR, yang dimana karena selain lebih efektif dalam penginputan data, menggunakan QR Code juga penggunaannya relatif fleksibel dibanding sistem lain. QR Code juga memiliki manfaat absensi jadi lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan absensi yang manual. Namun, Ananda Syahdani juga mengatakan kekurangan dari QR Code ini jika sistem data yang masuk dalam absensi terkadang mengalami gangguan antara data yang masuk dan keluar. Yang selanjutnya ada dari Ferdi. Data yang diperoleh dari saudara Ferdi, di mana beliau setuju jika absensi menggunakan sistem QR Code yang pada dasarnya di era digital ini banyak sekali menggunakan teknologi. Menurut Ferdi, absensi menggunakan QR sangat membantu dan cepat, dan juga mempermudah merekap absen setiap mahasiswa. Menurut Ferdi juga, QR Code ini memiliki manfaat yang cukup banyak, seperti jika pada absensi lebih cepat dan efisien waktu.
tidak perlu memanggil satu persatu. Namun kecurangannya, contohnya jika dosen memberi QR code dan membagikannya ke grup sesuai jadwal, dikhawatirkan ada mahasiswa yang tidak masuk kelas namun tetap absen scan QR code. Jadi sistem ini menganggapnya masuk namun aslinya tidak masuk. Kesimpulan yang saya ambil, dengan terus berkembangnya teknologi, absensi harus terus berkembang. Data yang saya peroleh, mahasiswa cenderung menggunakan smartphone untuk bersosial media. Hal ini dapat dimanfaatkan sekali untuk perubahan dalam melakukan absensi dengan cara absensi online, yang dimana absen ini memakai QR code. QR code juga penggunaannya relatif fleksibel dibanding sistem lain, dan QR code yang memiliki manfaat absensi jadi lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan cara absensi yang manual. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.